Assalamualaikum. Hai teman-teman, nama saya Nur Ainun dari kelompok 23 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berhubung saat ini dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan kuliah kerja nyata tidak dilakukan seperti biasanya, tetapi dilakukan kuliah kerja nyata dari rumah ataupun KKNDR. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas wajib kuliah kerja nyata dari rumah. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Dr. Hajah Yenni Samri Julianti Nasution, MA. Di video kali ini, akan membahas tentang 7 cara belajar dari rumah agar efektif selama pandemi COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan, sudah semestinya harus bersifat efektif, yang artinya kegiatan tersebut harus menghasilkan efek dan dampak yang positif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya, atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dan dapat membawa hasil. Jadi, efektif adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektif berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Nah, berikut 7 cara belajar dari rumah agar efektif selama pandemi COVID-19. Yang pertama, tentukan waktu. Cara belajar efektif dari rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis kok. Misalnya, dengan menerapkan waktu belajar dari pukul 8 sampai pukul 13. Lalu, selama 5 jam belajar itu, bagikan lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda. Dan jangan lupa waktu istirahat. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun jadi nggak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, rapikan meja belajar. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar. Gimana kamu mau rajin dan semangat kalau meja belajar kamu aja berantakan? Makanya, momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan lengang, supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Sediakan juga tempat sampah ya di dekat meja belajar. Terakhir, supaya ada sedikit penyejuk, kamu juga bisa meletakkan tanaman hias atau akuarium kecil di sekitar meja belajarmu. Yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, dan ada pula yang senang belajar sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini ternyata bisa menghindari kamu dari rasa ngantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif loh. Namun, pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu on track, alias enggak terdistraksi ya. Kalau kamu malah ingin belajarnya sambil nonton film sih, itu enggak akan bikin belajar jadi efektif. Yang keempat, cari media belajar yang tepat. Selain mendapat materi-materi belajar dari sekolah, selama belajar dari rumah pun kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media-media belajar lain yang tepat. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua mata pelajaran, di sana kamu bakalan diajarin oleh para tutor profesional dan andal melalui video, rangkuman, dan latihan soal. Dan tentunya, belajar akan jadi menyenangkan banget dan tidak akan bikin bosan. Yang kelima, belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman juga nggak harus dengan ngumpul bareng kok. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman-teman via video call, mungkin kamu jadi lebih semangat. Rasa kantuk dan bosan pun pasti nggak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman, dan jangan lupa tentukan jadwalnya ya.
Minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu nih, supaya bisa tetap fit selama belajar. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih ya, supaya konsentrasi tetap terjaga. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari pun bisa bikin kamu sehat. Kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar, supaya kamu nggak bolak-balik ketika belajar. Dan yang ketujuh, olahraga. Cara belajar efektif dari rumah yang terakhir dan nggak boleh ketinggalan ialah dengan berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan stretch up untuk meragangkan kaki, tangan, dan leher. Gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa on terus. Dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung alias nggak bikin ngantuk. So, semangat ya! Itulah beberapa cara belajar efektif dari rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan keluar rumah kalau memang nggak terpaksa banget ya. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kamu nggak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semua baik-baik saja. Oke, itu tadi pembahasan mengenai 7 cara belajar dari rumah agar efektif selama pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share link this video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.